Hah? Kamu demam? Pusing nggak? Kalau misalnya pusing, biasanya pakai ibuprofen atau paracetamol? Nggak tahu. Udah 2025 kamu nggak tahu mau pilih yang mana? Sini aku kasih tahu. Hai teman-teman, balik lagi di Tanya-Tanya Obat bersama saya, Divka Ayundra, dari program studi Farmasi Unisba. Yang di video kali ini bakal belajar dan edukasiin kepada teman-teman semuanya apa sih perbedaan paracetamol dan juga ibuprofen, dan kapan kita pilih kedua obat ini untuk ngobatin penyakit kita. Nah, biasanya nyeri ataupun demam itu muncul karena penyakit tertentu, misalnya karena ada flu, atau nyeri haid, atau dari efek samping ataupun dampak akibat penyakit tertentu. Nah, kalau misalkan kondisi yang rendah ataupun ringan, kira-kira bisa nggak sih kita pakai pengobatan swamedikasi? Bisa banget dong. Jadi kita bisa ngobatin diri sendiri dengan cara self-medication ataupun swamedikasi. Jadi teman-teman bisa beli obatnya tanpa resep dokter ke apotek terdekat. Tapi ingat ya, obat-obatan yang bisa dibelikan dengan cara self-medication adalah obat-obatan obat bebas atau obat bebas terbatas dan juga beberapa obat keras yang diatur oleh Kementerian Kesehatan. Dan sama halnya kayak di paracetamol dan juga ibuprofen yang bisa teman-teman beli dengan cara swamedikasi. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan antara keduanya dan gimana sih cara kita pakainya? Jadi buat teman-teman yang pengen nyobatin demam ataupun nyeri bisa pilih nih salah dua, yaitu adalah paracetamol dan juga ibuprofen. Tapi kalau teman-teman punya penyakit kayak MAH, kemudian peptic ulcer ataupun GERD, teman-teman bisa pakai paracetamol. Kenapa? Karena paracetamol ini tuh aman buat teman-teman yang punya penyakit yang seperti tadi. Karena dia aman di lambung, selain itu juga dia aman buat ibu hamil dan juga untuk anak-anak. Selain itu, dia punya efek samping kalau misalkan teman-teman menggunakan terlalu banyak ataupun terlalu sering. Jadi kalau misalkan dirasa gejalanya sudah cukup terobati, bisa dihentikan obatnya ya. Karena paracetamol ini tuh bisa berefek kepada hepatotoksik ataupun kerusakan pada hati. Sehingga pengobatannya juga ataupun pengonsumsiannya teman-teman harus perhatikan. Jangan sampai berlebih, harus tepat guna, tepat obat, dan juga tepat dosis. Terus gimana dengan ibuprofen? Ibuprofen kapan ya kita pakainya? Kebalikannya. Nah, kalau ibuprofen ketika teman-teman nggak punya penyakit seperti GERD, peptic ulcer, ataupun MAH, itu bisa pakai ibuprofen. Nah, ibuprofen juga yaitu bisa digunakan ketika kondisinya itu udah nyeri yang dari ringan sampai kondisi sedang. Dan nggak disarankan pada ibu hamil trimester ketiga. Maka dari itu, bisa pilih paracetamol aja ya. Intinya gini deh, kalau misalkan mau pakai paracetamol, kalau teman-teman ada nyeri dan juga demam, tapi teman-teman punya riwayat penyakit lambung. Tapi kalau mau pakai ibuprofen, itu biasanya buat nyeri akibat adanya inflamasi ringan. Dan bisa dipilih, cuman ingat gak boleh punya penyakit lambung. Sampai sini paham kan? Tapi nggak boleh diminum bersamaan ya, karena kalau diminum bersamaan, efeknya bisa sinergis dan juga berbahaya. Bisa-bisa bukannya ngobatin, malah makin nyakitin. Terus, kapan kita harus ke dokter? Nah, teman-teman bisa ke dokter kalau misalkan swamedikasinya ini tuh gak manjur, alias teman-teman masih ngerasain gejalanya, kayak nyerinya masih ada, demamnya masih ada, ataupun hal-hal lainnya masih ada. Makanya harus ke dokter, jangan malah swamedikasi sendiri lagi, karena bisa jadi itu perlu bantuan ataupun diagnosis dari dokter supaya penanganannya tepat dan teman-teman gak salah pilih obat, bisa langsung sembuh deh. Ingat ya, obat yang baik adalah yang tepat dosis, tepat pasien, tepat obat, tepat guna, dan juga tepat indikasinya. Jadi teman-teman jangan salah pilih obat. Udah 2025, jangan salah pilih obat. Dan jangan lupa untuk jangan malu-malu tanya pada apoteker ketika kalian bingung terkait dengan obat. Sampai sini video kali ini. Terima kasih di Tanya-Tanya Obat bersama Divka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.